Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu pada topik perencanaan pembelajaran SD, merumuskan pemahaman bermakna. Pada materi pertama di modul membuat dan memodifikasi modul ajar, kita akan membahas bagaimana merumuskan pemahaman bermakna. Adapun tujuan mempelajari pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Sebagai pendidik, kita berharap jika murid mengetahui tujuan mereka mempelajari sebuah materi, maka motivasi intrinsik mereka pun akan tumbuh. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang kita ingin murid-murid capai dalam mempelajari topik tertentu. Dalam menyusun pemahaman bermakna dapat dicapai dengan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaannya. 1. Setelah mempelajari topik ini, apa yang bisa dipahami oleh murid? Yang kedua, setelah memahami topik ini, murid diharapkan bisa melakukan apa? Berikut adalah contoh pemahaman bermakna untuk topik perubahan wujud zat. Kolom pertama, pemahaman bermakna, murid-murid dapat memahami bahwa benda bisa berubah wujud dan proses perubahan wujud ini penting digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Kolom kedua, bukan pemahaman bermakna. Murid-murid dapat memahami bahwa air bila dipanaskan akan berubah menjadi uap. Pernyataan nomor 2 di kolom kanan bukan merupakan pemahaman bermakna karena tidak dapat menjawab kedua pertanyaan dikunci di atas. Menurut Wijin dan McTeach, dalam bukunya The Understanding by Design menyatakan, pemahaman bermakna merupakan kalimat lengkap yang mencerminkan kesimpulan dan dapat diperoleh hanya melalui proses terpandu yang mana murid dibentuk untuk membuat, mengenali, atau memverifikasi kesimpulan, bukan hanya diajar atau disampaikan dengan begitu saja. Pernyataan nomor 2 merupakan kesimpulan yang bisa diajarkan begitu saja pada murid-murid tanpa melalui proses pencarian belajar. Materi berikutnya adalah merumuskan pemahaman bermakna. Dalam merumuskan pemahaman bermakna ada 8 tahapan. Yang pertama, memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar? Apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik? Yang kedua, menganalisis situasi kelas. Siapa saja peserta didiknya? Sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran? Siapa saja guru yang terlibat dan bagaimana proses komunikasi, serta bagaimana koordinasi dilakukan. Berikutnya yang ketiga, asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik. Menyamakan persepsi antar guru yang mengajar kelas dan materi yang sama kriteria penilaian apa yang tepat, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Yang keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang berorientasi kepada kompetensi tujuan, memberikan stimulus agar peserta didik terlibat aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan memilih metode pengajaran dan konsep pedagogis yang akan digunakan. Yang kelima, memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Berdiskusi dengan guru dengan level yang sama terkait kompetensi yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai, berdiskusi dengan peserta didik terkait ide pokok materi dan hubungannya dengan situasi nyata. Yang keenam, sosialisasi target pelajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik. Apa saja target yang akan dicapai dan bagaimana cara membuat peserta didik dapat memahami target-target yang akan dicapai. Ketujuh, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan peserta selama proses pembelajaran.
Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik secara intensif, melatih keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka memahami hal-hal yang sudah tercapai dan area yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, kedelapan, refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan ketercapaian kompetensi. Guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara, umpan balik dari rekan kerja, atau memberikan komentar. Demikian pemaparan dari saya mengenai pemahaman perencanaan pembelajaran SD merumuskan pemahaman bermakna. Setelah menyimak paparan tersebut, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk berkenan memberi umpan balik pada formulir yang ada pada link yang tertera pada kolom deskripsi. Atas perhatian, partisipasi, dan bantuan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.